Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini kita akan sambung semula pelajaran kita berkaitan dengan haqiqatul hayat. Hakikat kehidupan di dunia. Dan kita masih bicarakan bab hakikat kehidupan dunia, menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Yang ada nota, boleh lihat notanya, muka surat 16. Ya. Muka surat yang ke-16. Pada siri lepas, kita telah pelajari sama tentang ayat yang ke-6 dalam ayat muka surat 16 itu. Ya, ini berkaitan dengan kepastian berlakunya musibah, ujian yang Allah timpakan pada hamba-Nya selama ia hidup di dunia. Tujuannya untuk mengetahui siapa di antara kita yang bila diuji oleh Allah menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu pula dinyata oleh Allah, yakni orang yang istirja, bermentaliti istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempoh hari telah kita jelaskan, ya, saya pikir sudah agak panjang lebar saya cerita tentang hakikat istirja. Hanya sahaja laisa sabru bistirja'il lisan fahasab. Bukanlah kesabaran itu
hanya semata-mata mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un dengan lidah. Bal wa bil qalbi bi ayyatasawwar ma khuliqa li ajlih. Tapi hendaklah juga diresapkan di dalam hati, difahami ma khuliqa li ajlih. Napa Allah Subhanahu wa taala menghendaki berlakunya musibah itu menimpa kita. Karena sebagaimana yang telah kita yakini, Allah tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk terhadap hambanya. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah berlaku terhadap hambanya, semuanya adalah kebaikan belaka yang Allah kehendaki. Hanya masalahnya memang tidak mudah untuk memahami dan seterusnya meyakini bahwa apa saja yang menimpa kita termasuk musibah itu adalah kebaikan yang Allah berikan pada kita. Dari situlah perlunya usaha lebih untuk memahaminya. Sebab itulah Dhunnun Al-Misri pernah menyatakan min alamati hidayatil qalbi, sebagian daripada tanda bahwa hati seseorang itu mendapat hidayah untuk bersabar atas segala musibah, itu ada tandanya. Jika kita ingin mengetahui sama ada hati kita ini sebenarnya terarah, terbimbing, ditunjukkan, yang didapat hidayah, untuk mencapai tingkatan sabar bila berlaku musibah, ini ada tanda-tandanya. Kata Dhunnun. Tandanya yakni ada 3. Yang pertama, al-istrija'u indal musibah, yakni baca innalillah wa inna ilaihi raji'un dengan faham ketika berlaku musibah. Yang keduanya, al-istiqanah indan ni'mah, tunduk, patuh, tadarru', merasa dirinya adalah hamba yang lemah, dhaif, ketika mendapat nikmat. Jadi orang yang sabar bukan semata-mata orang yang merasa lemah ketika ditimpa musibah lalu berlindung memohon pertolongan pada Allah. Tapi juga merasa dirinya lemah, tidak punya daya dan kekuatan ketika Allah beri dia nikmat. Sebab dengan sentiasa merasa lemah, walaupun dia sedang mencapai kejayaan duniawi yang tinggi, pertama, pasti ia tidak akan ujub. Pasti tidak akan sombong. Karena tahu kejayaannya bukan karena kekuatannya, tapi kejayaannya semata-mata anugerah daripada Allah. So itu semakin banyak nikmat yang Allah berikan padanya, akan membuat ia semakin tunduk, semakin merasa dirinya lemah. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tapi memang tidak mudah untuk kita punya keyakinan seperti ini. Sebab biasanya jiwa manusia ini akan semakin merasa tinggi, merasa hebat, kemudian sombong,
seiring dengan bertambahnya kejayaan. Bila kejayaan makin bertambah, meningkat, maka jiwa yang tidak dapat dikawal oleh hidayah Allah pasti juga ikut merasa hebat. Yang ketiganya, nafyul imtinan indal atiyah. Tidak mengungkit-ungkit ketika ia memberi. Ini dalam kitab Syu'bul Iman. Saya kutip dari kitab Syu'bul Iman. Itu tanda bahwa hati itu dapat hidayah. Hidayah untuk sabar. Hatinya terang. Istirja semasa musibah. Istiqanah ketika dapat nikmat. Dan nafyul imtinan indal atiyah. Tidak mengungkit-ungkit bantuan atau pemberian. Bagaimana tidak mengungkit-ungkit? Ya, karena dia tidak merasa memberi. Kenapa? Karena apa yang diberikan itu bukan miliknya. Selama ini pun dia tidak merasa memilikinya. Semuanya innalillah, lillah, lillah. Yang ada pada tangannya semua milik Allah. Jadi jika ia memberikannya pada orang lain, dia sebenarnya tidak memberikan apa yang dimilikinya. Sebaliknya, yang diberikan itu adalah apa yang jadi milik Allah. Allah suruh berikan pada hambanya yang lain. Lalu mana ada ruang, mana ada alasan bagi orang yang sudah berpikir begitu untuk mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pertolongan. Ini penting. Hidup akan bermakna, hidup akan ada nilai di sisi Allah jika cara berfikir kita dalam memahami kehidupan itu seperti itu. Lalu bila kita disuruh, disyariatkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yusra'ul istirja' inda kulli ma yabtali bihil insan min masaib. Disyariatkan istirja', baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maksudnya meyakini bahawa semua kita milik Allah dan semua kembali kepadanya. Bermakna kita ini dimiliki bukan memiliki. Kita diatur bukan mengatur. Kita dikuasai bukan menguasai. Dan seterusnya kita yang serba yang dimiliki, diatur, dikuasai akan kembali kepada yang menguasai kita, yang memiliki kita. Kita baca innalillah, yakni setiap kali menimpa kita musibah, azumat au sahurat, sama ada musibah itu besar maupun kecil, sama ada musibah itu berat maupun ringan. Innama yusra'ul istirja' inda kulli syai'in yu'dhil insan wa yadurruh. Hanya saja disyariatkannya istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni inda kulli syai', setiap, atas segala sesuatu, yu'dhil insan wa yadurruh, yang menyebabkan seorang insan itu tidak selesa dan memadaratkannya. Contoh, bila kita umpamanya digigit nyamuk, atau nyamuk banyak lalu bising dengan telinga kita, kan kita merasa tidak selesa. Pasti kita tidak selesa. Nah, berdasarkan ini, apa saja keadaan sesuatu yang membuat kita tak selesa, kita suruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja. Sekarang, dah tak tahu berapa hari lagi karena tidak ada kepastian. Kita bukan hanya saja diuji dengan corona, ditambah lagi khasnya Lembah Kelang tidak ada air. Pasti kita tidak selesa.
Ya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa saja keadaan sesuatu yang menyebabkan kita merasa tidak selesa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Abdul bin Hamid dari Abi Dunya daripada Ikrimah. Pada suatu hari, pada suatu malam, annahu tafi'a siraju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam, tiba-tiba lampu yang ada di tempat Nabi padam. Tak ada lampu. Wah, masa itu bukan elektrik. Bukan elektrik lampunya, bukan elektrik. Ya, lampu pelita biasa pasti. Padam. Mungkin karena ditiup angin, mungkin karena minyaknya habis, wallahualam. Tiba-tiba padam. Jadi gelap, daripada terang, gelap. Apa ucapan spontan Nabi ketika lampu pelitanya padam? Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu ucapan spontan Nabi. Lalu sahabat yang ada di sekeliling Nabi bertanya, "Amusibatun hiya ya Rasulullah? Engkau baru sahaja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walhal hanya kerana lampu pelita kita padam. Musibahkah itu? Amusibatun hiya? Itu musibah ke ya Rasul? Kan hanya lampu pelita padam. Kita boleh nyalakan semula." Apa kata Nabi? Qala, Nabi bilang, "Na'am." Iya. Iya. Kullu syai'in yu'dhil mu'min fahuwa lahu musibah. Allahu Akbar. Segala sesuatu yang membolehkan, yang menyebabkan si orang mukmin ini merasa tidak selesa. Daripada terang gelap, kan tidak selesa. Daripada air, tak ada air, kan tidak selesa. Apa saja yang menimpa orang mukmin, fahuwa lahu musibah. Ini sabda Nabi. Jadi coba kita amalkan, coba kita budayakan. Bahawa mengucap innalillah ini bukan semata-mata hanyalah ketika kita mendengar berita kematian umpamanya. Masya Allah. Asalnya terang, nak buat kerja, tiba-tiba blackout, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ketara sekali. Sebab kita pakai elektrik semuanya, bukan lampu saja. Peti ais jadi cair semuanya. Masak tak jadi, kan? Pada zaman dulu hanya pelita ya sekalian. Kalau kita lihat madarat yang kita alami dengan padamnya pelita, ya insyaAllah tidak seberapa. Tapi kan membuat kita tak selesa. Innalillah. Ya. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain, dalam Amrul Yaum wal Lail yang dikeluarkan oleh Ibn Sunni daripada Abi Hurairah, liyastarji'a ahadukum min kulli syai'. Hendaklah seseorang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam segala sesuatu. Hatta fi syai'in na'lih, sehingga ketika tali kasutnya terputus. Nak pakai selipar je pun terputus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa innaha minal masaib, karena itu pun termasuk musibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hikmahnya? Sehingga agama menggalakkan kita
sentiasa membasahi bibir kita dengan ucapan innalillah. Setiap kali berlaku sesuatu yang membuat kita tidak selesa. Wal hikmatu fil istirja indal masaib, dan hikmah istirja ketika berlaku musibah, apa dia? Satu, al-iqraru bi'ubudiyyatillahi wa wahdaniyatihi. Ini satu hikmahnya. Al-iqraru bi'ubudiyyatillahi wa wahdaniyatihi. Mengakui. Ucapan innalillah itu jadi satu bentuk pengakuan kita terhadap hak Allah untuk kita sembah, dan pengakuan kita terhadap keesaannya. Masya Allah. Bermakna ucapan istilah itu ada aspek akidah. Aspek akidahnya dengan istirja kita mengakui akan keesaan Allah, karena semua yang berlaku kehendak Dia, bukan kehendak yang lain. Karena Dia saja an-nafi' ad-dar. Dia saja yang boleh memberikan kita manfaat, dan Dia juga yang boleh menghilangkan madarat daripada kita. Itu pengakuan kita tentang keesaannya. Pengakuan kita terhadap keesaan Allah itu adalah salah satu contoh pengakuan kita bahwa Allah saja satu saja zat yang berhak disembah. Nah, ini unsur akidahnya. Ini hikmah istirja. Yang keduanya, hikmahnya at-tasdiqu bil ma'ad. At-tasdiqu bil ma'ad. Dengan ucapan istirja, itu makna seseorang yakin, seyakin-yakinnya akan hari pembalasan. Hari di mana ia kembali kepada Tuhan yang selama ini disembahnya. Kan wa inna ilahi raji'un. Itu satu bentuk keyakinan. Suatu saat pasti saya akan tinggalkan tempat ini. Cepat maupun lambat. Pasti. Suka atau tak suka. Telah bersedia atau belum. Takut atau berani. Pasti. Mau atau tak mau. Kita meninggalkan tempat ini. Kembali kepada Dia. Inna ilaihi raji'un. Itu hendaklah sentiasa terpatri dalam fikiran dan jiwa setiap muslim. Cepat maupun lambat. Kalau tidak sekarang, mungkin besok. Kalau tidak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, satunya lagi. Yang pasti pergerakan kita sedar 100% bahwa pergerakan kepada kita setiap hari itu, berlalu satu hari, maknanya sudah satu hari kita mendekat kepada yang mencipta kita. Jadi gerakan kita, yakni pergerakan kita bergerak semakin dekat dengan yang mencipta kita. Orang yang sedar akan itu, bermakna ia menyadari masa untuk mencari bekalan, berjumpa dengannya, semakin hari, semakin suntuk, semakin suntuk, semakin suntuk. Dan keyakinan ini, terhadap perkara ini, diharapkan selagi ia masih diberi kehidupan, akan diisi dengan sebaik-baiknya. Dia akan berusaha bahwa saki-baki umur yang masih ada sebelum dipanggil olehnya akan dipastikan memberi manfaat. Saki-baki yang lebih kualiti daripada yang semalam. Hari ini lebih baik dari semalam, besok lebih baik dari ini, begitu seterusnya. Ini istirja, hendaklah memberi kesan seperti itu.
Wat taslim biqada'i. Nomor 3. Hikmah istijab nomor 3. Wat taslimu biqada'i. Berserah diri 100% terhadap qada, ketentuannya. Karena tidak ada sesuatu yang menimpa kita, melainkan dialah yang telah menetapkannya. Ini telah kita bicarakan sidang lepas. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dia Allah telah katabah, tetapkan. Jadi tidak boleh mengelak. Akhirnya kita berserah. Dan untuk memudahkan kita berserah diri dan lapang dada sehingga ridha, ingat kalimah kataballahu lana. Bukan kataballahu alaina. Itu yang kita telah pelajari pada siri yang lepas. Mudah-mudahan itu difahami dengan baik itu. Bukan kataballahu alaina, tapi kataballahu lana. Kataba ala dengan kataba lana, jauh bezanya. Itu bertolak belakang. Dan yang keempatnya, hikmah istirja, yakni ar-roja fi thawabi. Kita mengharapkan ganjaran daripadanya. Ya, mengharapkan ganjaran daripadanya. Manis tarja'a indal musibah, siapa saja baca inna lillahi wa inna ilaihi ketika berlaku musibah, jabarallahu musibatahu. Allah akan menutup musibahnya, mengganti musibahnya. Benda yang tidak menyenangkan, Allah ganti dengan benda yang menyenangkan. Wa ahsana uqbahu, dan Allah akan memberikan akibat yang baik bagi orang itu. Hari ini pahit, Allah akan ganti esok jadi manis. Bulan ini menyakitkan, ya Allah akan ganti bulan depan membahagiakan. Kita mengharap akan balasannya. Akan balasannya. Wa ja'ala lahu khalafan salihan yardahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengganti yang lebih baik yang dia ridha. Yang dia ridha. Ini hikmah musibah. Apa istirja? Hikmah istirja. Sebab itulah saya kata tadi, hendaklah kita sentiasa basahi bibir kita dengan istirja bila berlaku apa saja yang membuat kita tak selesa. Yu'dhi ke, okeylah, menyakiti itu terlalu berat. Buat kita tak selesa itu je lah. Tidur, pamannya dia ingin selesa. Tapi tak macam mana, kadu pernah tidur, Allahu Akbar. Tangan lenguh. Kan tangan lenguh kita tak selesa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur sepatutnya dah boleh cergas. Tapi tak macam mana. Tiba-tiba kurang cergas. Ada sesuatu yang macam tak kena dalam tubuh kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Sekarang jemaah sekalian, mari kita teruskan. Kita pelajari ayat yang ke-7. Muka surat 16, ayat yang ke-7. Bagi yang ada nota, lihat notanya. Bagi yang tidak ada nota, rujuk surah Al-An'am ayat 165. Bagi yang tak ada nota, rujuk surah Al-An'am 165. Sudah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَهُوَ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Wa huwallazi, dan dialah Allah zat yang ja'alakum, dia telah menjadikan kamu khalaifal ardi, khalifah, penguasa di muka bumi. Wa rafa'a, dan dia telah mengangkat, meninggikan, melebihkan ba'dakum, sebagian kamu, fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain, darajat, beberapa darajah. Tujuannya liyabluwakum, kerana dia hendak menguji kamu. Bala, ujian. Fima atakum, sebab apa yang dia telah berikan kepada kamu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, sari'ul iqab, maha cepat, maha pantas menyiksanya. Cepat sekali siksanya. Tapi Tuhanmu itu juga wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya dia sungguh maha pengampun, lagi maha mengasihani. Ini Al-An'am 165. Dan dialah Allah zat yang telah menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, penguasa-penguasa di bumi. Dan dia Allah telah lebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa darajat. Karena dia hendak menguji kamu sebab apa yang dia berikan pada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha cepat siksanya, sangat cepat siksanya. Dan sesungguhnya dia sungguh maha pengampun, lagi maha mengasihani. Ya mas sekalian, sebelum kita uraikan, saya ingin mengajak jamaah sekalian melihat daripada tarkib susunan kosakata dalam ayat ini. Di dalam ayat ini Allah berfirman ja'alakum khalaifal ard. Ja'alakum khalaifal ard. Khalaifal ard. Yang kita terjemahkan khalifah bumi. Tetapi di dalam ayat yang lain, katalah surah Yunus. Coba lihat dalam surah Yunus, ayat yang ke-14. Surah Yunus ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ard min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami, kata Allah, telah jadikan kamu khalifah, penguasa, pengganti di muka bumi selepas mereka. Linanzura kaifa ta'malun, supaya kami dapat memperhatikan apa yang kamu akan lakukan, kerjakan. Jika kita cermati kedua-dua ayat ini, Al-An'am 165 dan Yunus 14, walaupun ada contoh yang lain, tapi tak apalah, sampai satu contoh sahaja.
Ada perbezaan. Perbezaannya, seperti mana yang kita lihat, mudah kita kenal. Di dalam surah yang sedang kita pelajari, yakni Al-An'am 165, Allah sebut khalaifal ardi. Betul ya, khalaifal ard. Sementara dalam Yunus 14, Allah berfirman, khalaifa fil ardi. Betul ya, khalaifa fil ardi. Jamaah sekalian, karena yang satu ayat yang dalam surah Yunus ada tambahan fi, tentulah maksudnya tidak sama. Walaupun mungkin terjemahan Melayunya mungkin lebih kurang sama. Mungkin dalam terjemahan Melayu surah Al-An'am 165 pun kita terjemahkan, dialah Allah yang telah menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Mungkin begitu. Dalam surah Yunus pun demikian juga. Kemudian kami jadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Di itu mungkin ada dalam terjemahan. Ada tak atau tak ada ya? Ada pula. Tengok dalam nota itu di pun ada. Khalaifal ardi ay khalaifil ardi. Tapi dalam ayat Qur'annya fi tidak ada. Dalam surah Al-An'am kalimat fi tidak ada. Sebaliknya ada dalam surah Yunus 14. Nah, kenapa ada perbezaan seperti itu? Kenapa ada bisa begitu? Begini, Mas sekalian. Secara ringkasnya, bila Allah sebut khalaifal ardi, tidak pakai fi, hiya ausa wa ashmal. Pengertiannya lebih luas dan lebih mencakup. Saya ulangi. Bila disebut khalaifal ardi, tidak ada fi, pengertiannya lebih luas dan lebih mencakupi. Khalifah bumi. Sebaliknya, kalau sebut khalaif fil ardi, ada fi, pengertiannya yakni lebih sempit dan terhad. Apa maksudnya? Bila khalaifal ardi lebih luas dan mencakupi, tidak terhad pada bagian bumi tertentu, ya, tidak terhad pada bagian bumi tertentu, dan tidak terhad bagi zaman tertentu. Itulah. Jadi bumi sebagai satu planet. Ardun di sini bumi sebagai satu planet. Tidak terhad. Dari segi masa pun bukan terhad. 1 tahun ke, 1 dekad ke, 1 abad ke, tak. Tapi bila ada fi, khalaif fil ardi, pertama, dia hanya penguasa di bagian bumi tertentu dan tidak di bagian bumi yang lain. Tuh. Yang keduanya, berkuasa pada masa tertentu dan tidak pada masa yang lain. Sebelumnya ia tidak, sekarang ada kuasa. Esok tidak lagi. Itu. Dia mungkin penguasa di daerah ini, di negara ini, tapi tidak di negeri yang lain. Itu bila ada fi. Itu bezanya. Sekarang kenapa ada perbezaan? Ya, karena kedua ayat ini bicara dalam konteks kekhilafahan yang berbeza. Bicara tentang konteks kekhilafahan yang berbeza. Apa bezanya? Di dalam surah Al-An'am 165 ini, Allah bicara kum di sini adalah orang mukmin. Orang mukmin. Sementara kum di dalam surah Yunus ayat 14 itu maja'alnakum itu orang kafir. Orang yang menyalahgunakan kekhilafahannya. Coba perhatikan ayat yang ada sebelum ayat 14 surah Yunus. Kan itu cerita orang-orang dahulu, Allah cerita tentang orang dahulu ingkar kepada aku, lalu aku binasakan. Sebab itu mereka hilang kekuasaan, lalu aku jadikan kamu penguasa sebagai berganti mereka.
Tapi malahnya kamu juga menderhaka, menyalahgunakan kuasa. Jadi konteksnya berbeza. Untuk orang mukmin, Allah akan latih khalifah di muka bumi. Seluruh bumi. Sementara orang yang menyalahgunakan kuasanya, ima orang kafir atau orang mukmin yang menyalahgunakan kuasanya, tidak mungkin menjadi Allah beri kekuasaan yang begitu luas. Ya mungkin hanya di tempat tertentu, itu pun masa tertentu. Itu pun masa tertentu. Itu bezanya. Ya buktinya surah Yunus 14 itu hanya mereka itu diberi kuasa saat itu saja. Bukan sebelumnya dan bukan selepasnya. Dan juga hanya ada pada tempat itu saja, bukan di tempat yang lain. Sementara yang 165 itu orang mukmin. Nah, mungkin pertanyaannya begini. Kalaulah ayat 165 Al-An'am itu merujuk kepada khalaif itu maknanya kekuasaan yang Allah berikan pada orang mukmin itu akan menyeluruh di muka bumi. Dan tidak terhad pada masa tertentu, umpamanya. Tidak terhad pada masa tertentu. Tapi realiti dia, mungkin itu pertanyaan dia. Tapi realitinya, kenapa hari ini nampaknya orang mukmin macam tak ada kuasa pun? Jangankan menjadi penguasa khalifah di bumi. Khalifah di belahan bumi yang lain pun orang mukmin dikuasai, bukan menguasai. Dipimpin, bukan memimpin. Diatur, bukan pengatur. Makmum, bukan imam. Lalu apa makna ayat ini? Bila kita kaitkan dengan kenyataan realiti hari ini. Adakah Allah hanya bercerita yang sebenarnya tidak wujud dalam realiti? Atau bagaimana? Nah, ini kaitannya, jemaah sekalian, coba lihat ayat yang lain. Ini penting bagi saya untuk kita fahami supaya kita ni tahu benar kedudukan kita sekarang ini di mana? Di muka bumi ini. Ya, lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 55. Surah An-Nur ayat 55. Baik, jadi ayat yang kita bicarakan ini yakni apa yang mesti kita lakukan sepanjang kita sepanjang kita di dunia ini bila kita diberi kuasa. Nah, ini tentang hakikat kehidupannya di situ. Apa yang mesti kita lakukan bila Allah beri kita kuasa atau ketika kita sedang berkuasa. Ini panduannya. Baik, di dalam surah An-Nur surah 24 ayat 55, tengok perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman daripada kamu dan mereka beramal soleh, la yastakhlifannahum, sungguh pasti dia Allah akan memberi mereka kuasa memerintah, khalifah. Panjang tu terjemahnya. Sungguh pasti dia Allah akan menjadikan mereka khalifah, penguasa. Fil ardi, di bumi. Nah, di sini tak sama pengertian dengan yang fil ardi dalam surah Yunus tadi. Sebab di sini bukan khalaif, la yastakhlifan di dalam bentuk fi'il, itu lain ceritanya. Kamastakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberi kuasa memerintah, khalifah, kepada orang-orang sebelum mereka.
Dan saat itu jika orang mukmin dan orang beramal soleh telah memegang kekuasaan yang menguasai bumi, ardon di sini bukan negara, ardon ini bukan belahan bumi tertentu, tapi fil ardi, kalimat ardon di sini bumi sebagai satu planet. Jadi seluruh bumi sebagai satu planet, bukan bumi Mesir, bumi Arab, bumi Malaysia, bumi Thailand, bukan. Ardon sebagai satu planet. Sebagaimana Allah telah memberikan kuasa pada orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan sungguh pasti Allah akan memberikan kedudukan yang kuat, kedua yang kukuh bagi mereka agama mereka. Agama menjadi kuat kedudukannya di tempat yang dikuasai si mukmin tadi. Agama jadi imam, bukan makmum. Agama pengatur, bukan diatur. Agamalah yang akan mencorakkan hidup manusia, bukan manusia yang mandai-mandai mengubah-ubah agama. Alladzi tadallahum, yang Allah ridha bagi mereka. Yang keduanya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh pasti Allah akan mengganti buat mereka min ba'di khaufihim, selepas perasaan takut mereka, Allah ganti dengan amna, rasa aman. Tak ada lagi dalam hidup ketakutan, jenayah tidak ada, peperangan tidak ada, pencurian tidak ada, perompakan tidak ada, pembunuhan tidak ada. Orang berinteraksi dengan orang lain tidak takut kena tipu, orang berniaga tidak takut dicurangi orang. Yang ada hidup itu hanya tenang, aman, merasa aman. Karena semua orang boleh dipercayai. Jika waktu itu kekhilafahan berada di tangan orang mukmin, dan ini janji Allah. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'ah. Semua mereka menyembah aku sahaja dan mereka tidak syirik. Hidupnya semua hanya inna salati wa nusuki wa mahyaya lillah. Semuanya hanya lillah. Tolong orang lillah, berekonomi lillah, bermasyarakat lillah, berpolitik lillah. Itu maksudnya menyembah Allah tidak syirik ya. Di sini terjemahan apa? Maksud layak budunani wala syiriki, jangan disempitkan maknanya. Mereka sembah aku dan tidak syirik, mana mereka semua sembah Allah dan tidak sembah patung. Jangan disempitkan begitu. Maknanya sangat luas. Maksud luas yakni pandangan hidup dia, matlamat hidup dia, semua gerak-geriknya hanya mencari ridha Allah. Berniaga mencari ridha Allah, belajar mencari ridha Allah, berkeluarga mencari ridha Allah, hutang piutang mencari Allah, berpolitik mencari ridha Allah. Itu kalau jamaah sekalian, cobalah kalaulah orang walaupun sudah menyembah Allah dan tidak menyembah patung dalam solatnya, tapi jika dia bekerja, jika ia bermasyarakat, jika ia berpolitik, sudah bukan karena Allah. Banyak hukum yang dilanggar. Apakah itu maknanya belum menduakan Allah? Kenapa hanya solat saja yang dilakukan semata karena Allah? Tapi ketika buat tugas yang lain, sudah bukan lillah, mungkin li. Ya li siapalah. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika mul fasiqun. Siapa yang kufur selepas itu, orang itulah mereka yang fasik. Coba perhatikan betul-betul ayat ini. Allah dah berjanji dah kepada orang mukmin dan beramal soleh. Apa janji Allah? Pasti Allah akan jadikan mukmin ini khalifah di planet bumi. Dan bila orang mukmin menjadi penguasa tunggal di planet bumi, jadi imam satu-satunya di planet bumi, bagi seluruh bangsa di muka bumi, waktu itu agama Islam menjadi sangat kuat sekali. Sehingga semua orang boleh menerima Islam walaupun tidak atau belum memeluk agama Islam. Ini luar biasa nih. Semua orang Islam boleh menerima peraturan Islam walaupun mereka mungkin tidak memeluk agama Islam.
Sehingga waktu itu rasa takut sudah tidak ada. Bila yang kuat orang mukmin, yang dunia tidak akan takut. Sebab orang mukmin tidak akan menyalahgunakan kekuatannya. Bukan untuk menindas orang lain. Semua matlamatnya hanya lillah, lillah, lillah. Pertanyaannya, kenapa sudah berlalu 1014 tahun lebih? Ya 15 abad lah. Sudah berlalu 15 abad yang lalu Allah berjanji. Tapi hingga hari ini realitinya belum nampak. Belum wujud. Bahkan tanda-tanda pun saya tidak tahulah. Mungkin ada orang pernah buat kajian agaknya. Tanda-tanda pun apanya belum ada. Yang bumi ini tak lama lagi akan dikuasai oleh orang mukmin. Politiknya dikuasai orang mukmin, ketenteraannya dikuasai orang mukmin, persenjataannya di tangan orang mukmin, perdagangan dalam orang mukmin, percaturan dunia, apa kata orang mukmin, sehingga semua dunia sami'na wa ata'na. Sekarang orang mukmin kan belum begitu. Lihat sajalah negara-negara yang bergabung dalam UNO. Berapa negara itu dalam UNO itu, dalam UN. Kan bukan suara negara Islam yang didengar. Bahkan yang punya veto rights pun tak ada negara Islam. Yang ada hak pembatal. Semua setuju, saya setuju, tak jadi. Kan itu bukan orang Islam yang punya. Ya okeylah dalam negara Islam yang bergabung dengan OIC lah umpamanya. Negara Islam yang bergabung dalam pertubuhan OIC. Adakah suara OIC cukup kuat sehingga boleh mempengaruhi apa keputusan yang akan diputuskan oleh UN? Nampaknya juga belum. Jadi kalau realiti seperti ini, adakah janji Allah ini tak betul? Maha suci Allah daripada bercakap bohong. Allah maha suci daripada bercakap tidak betul. Kalaulah janji Allah ini benar adanya, kenapa hingga hari ini orang mukmin belum mendapatkan kuasa itu? Nah, inilah yang saya kata tadi menjadi muhasabah bagi setiap kita. Ini bermakna keimanan kita, amal soleh kita, iman dan soleh, mukmin dan soleh kita, dua syarat yang ditetapkan oleh Allah untuk melayakkan kita diberi kuasa penuh di atas muka bumi, ya nampaknya belum cukup. Itulah. Menurut penilaian Allah, keimanan orang mukmin hari ini, kesalehan orang mukmin hari ini, belum memenuhi syarat untuk kita mendapatkan amanah kuasa memerintah bumi. Bukan janji Allah yang tidak betul. Janji Allah pasti. Pasti. Jadi di sinilah kita kena merasa, oh, kalau begitu kita belum boleh merasa sudah kuat iman, sudah cukup amal soleh. Karena kalau ikut ayat ini kita jadikan tanda aras, maknanya iman kita dalam masalahnya belum dinilai cukup oleh Allah. Buktinya khilafah, kuasa memerintah Allah belum berikan ke tangan orang mukmin. Okeylah, orang mukmin mungkin pernah diberi kuasa memerintah di belahan bumi tertentu. Paling tidak majoriti mukmin lah. Tapi kan silih berganti. Sekejap ini, tukar itu, tukar ini, yang ini naik, yang ini protes, yang ini naik, ini protes, ini naik, ini diperangi, ini. Kan begitu hingga hari ini. Sedangkan janji Allah tadi, kholaiful ard, itu umum, bukan bersifat sementara. Jadi jika orang mukmin katalah pernah mendapatkan kekuasaan memerintah,
tetapi tidak berkekalan, ya maknanya karena kesilapan mereka sendiri. Atau kita balik, jika kita ingin punya kekuasaan yang Allah anugerah kepada kita ini berkekalan, bukan bersifat sementara, tapi berterusan. Dan bukan hanya terhad pada negara daerah tertentu, tapi makin luas, makin luas, makin luas, makin luas. Maka tegakkan benar-benar. Jaga betul-betul khilafah yang Allah berikan kepada kita itu. Bila khilafah itu kita tidak khianat, sebenarnya kita amanah, ya insya Allah makin lama kekal-kekal. Jangan disalahgunakan. Mungkin ada orang yang beramanah ketika mendapat kuasa untuk bulan pertama, bulan kedua, ketiga, ya paling lama setahun pertama. Tapi mungkin kalau sudah 5, 4, 6 tahun, sudah kacau lagi. Kan biasanya begitu. Nah, di sini kita kena paham. Bila seseorang yang diberi kuasa memerintah itu dianggap amanah, dianggap bertanggung jawab dengan amanah Allah itu, yang dengannya nanti kekhilafan itu oleh Allah dikekalkan, bahkan dimakin luas pengaruhnya, ya kita kena fahamlah apa makna khilafah. Apa makna khilafah? Sebab Allah kata, Allah lah yang telah menjadikan kamu khalaif. Lalu apa makna khilafah ini? Jamaah rahimakumullah, khilafah yang berasal daripada 3 huruf kha lam fa. Kha lam fa. Yang maknanya sama ada khulafa itu maknanya pengganti. Pengganti. Atau sesuatu yang datang sesudahnya. Sesuatu yang datang selepasnya. Jadi katalah sekarang berada di jabatan itu. Kemudian dia berundur ganti oleh B. B itu namanya pengganti. Khalifah. Karena ia menempati tempat yang pernah ditempati oleh orang lain. Dan ia menempati pada masa selepas orang yang pertama pergi. Itu namanya khalifah. Jawatan yang dipegangnya itulah namanya khilafah. Itu dari segi bahasa. Tetapi dari segi pengertian syarak, Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, beliau berkata, yang dimaksudkan khilafah yang Allah berikan kepada hambanya, yakni orang mukmin, sehingga orang mukmin itu layak dipanggil khalifatullah, khalifatul ard, yakni khalifah Allah fi iqamati syar'ihi. Kekhilafahan yang digunakan, kuasa yang digunakan untuk iqamatu syar'ihi, menegakkan syariatnya. Ini satu, menegakkan syariatnya. Apa yang Allah suruh kita buat, apalagi kita sedang ada kuasa. Apa yang Allah suruh kita tinggal, kita benteras. Dan kita mampu, karena kita ada kuasa. Jadi kekhilafan kekuasaan tadi, bila kita ingin kekal, dan kuasa itu makin luas, gunakan kekuasaan itu sesuai dengan kemauan zat yang memberi kita khilafah. Gitu. Gunakanlah kekuasaan itu sesuai dengan kehendak zat yang memberi kita khilafah. Siapa yang bagi? Allah.
Saya itu buatlah sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ini yang rusak. Contohlah, saya buat satu analogi aja lah. Ya, tepat sangat tidak, tapi mungkin memudahkan kita memahami. Khalifah ini katalah kita dilantik oleh satu negara kita telah jadi duta. Kita dilantik oleh negara kita, jadi salah seorang daripada dutanya di satu negara tertentu. Nama seorang duta, jawatan seorang duta, ya mas sekalian, ya mestilah berkewajiban untuk melaksanakan apa saja polisi kerajaan yang mengelantiknya menjadi duta. Kerajaan yang melantik dia duta begini, dasar-dasar luar negerinya. Ini dasar hubungan ekonominya. Ini, dah kita laksanakanlah. Polisi kerajaan melantik. Itu duta yang betul. Tapi kalau seorang duta memandai-mandai, membuat kebijaksanaan, membuat peraturan, membuat polisi yang betul-betul bercanggah dengan keinginan, dengan kepentingan negara yang melantiknya jadi duta. Walaupun kebijaksanaan mungkin memberi keuntungan pada pribadinya, saya kena percaya. Pasti kita akan dipanggil balik, tak layak jadi duta. Tak layak jadi duta. Jika kita buat polisi kebijaksanaan peraturan yang bercanggah dengan kepentingan atau merugikan negara yang kita wakili. Kita dia tarik balik, awak tak layak jadi duta negara. Namanya duta hanya perlu. Itu baru seorang duta terhadap negara yang lain. Kita ini khalifah Allah. Diberi kuasa untuk mentadbir alam. Sebab itu bila dikuasa, jangan sesuka hati menggunakan kekuasaan tersebut. Itu namanya khianat. Gunakanlah kekuasaan itu sesuai dengan kehendak yang memberi kita kuasa. Jamaah sekalian, bila saya sebut kuasa ini, jangan kemudian kita artikan kita mesti menjadi ketua negara. Bukan. Bila saya sebut kuasa, mana kita kena jadi menteri dulu. Tidak. Bila sebut kuasa, mana kita mesti jadi YB. Juga bukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Sabda Nabi. Setiap kamu itu ibaratnya pengembala. Dan setiap kamu akan bertanggung jawab kepada apa yang gembalaannya. Setiap kita pemimpin dan akan disoal tentang kepemimpinan kita. Lalu Nabi jelaskan selepasnya panjang. Seorang suami pemimpin bagi istri dan nanti akan ditanya kepemimpinannya. Seorang tua pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya. Seorang pekerja pemimpin bagi pekerjaannya nanti akan disoal. Bahkan di hujung tu Nabi kata wal abdu ra'in, bahwa mas'ulun azim. Seorang hamba abdi pun adalah penggembala, adalah pemimpin, penguasa. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang tugasnya sebagai hamba dahulu macam mana. Jadi bila sebut penguasa jangan kemudian terbayang. Ya. Jadi pada menteri, itu ya memang termasuk mereka, tapi setiap kita mungkin pemimpin rumah tangga, pemimpin. Jangan salah gunakan ini. Bila kita menjadi ketua rumah tangga, arahkan rumah tangga itu. Gunakan kuasa di tangan kita yang Allah berikan itu untuk membawa keluarga kita. Jangan sekali-kali ada daripada mereka tersentuh api neraka. Kan begitu? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bila kuasa itu kita gunakan untuk itu, maknanya sesuai dengan kehendak yang memberi kita kuasa. Insya Allah kekal. Dan nanti bila kita dipertanggungjawabkan, kita boleh
mempertanggungjawabkannya. Sebab ini amanah, ini hakikat kehidupan, ini adalah ujian. Malangnya manusia ini, ya hanya merasa mampu dan merasa tidak curang terhadap amanah yang diberikan ketika ia belum mendapatkannya. Ini susahnya. Malangnya manusia ini merasa mampu, merasa akan amanah, merasa tidak akan curang, merasa tidak yakin tidak akan menyalahgunakan. Itu janjinya. Sebelum dapat amanah tersebut. Tapi bila sudah amanah, tengok apa yang berlaku. Saya bagi contoh kecil aja Mas. Saya tidak cerita yang besar-besar karena kita bukan orang besar. Saya bukan orang besar, jadi tak ada hak untuk cerita kuasa yang besar-besar daripada Perdana Menteri, Menteri kanan, Menteri kiri, Menteri belakang, Menteri depan. Ya cerita yang kecil aja lah. Dalam rumah tangga lah. Setiap lelaki yang berumah tangga pasti dahulu semasa kahwin, yakni ada akad nikah. Betul? Akad nikah. Dalam akad nikah ada ijab dan ada qabul. Ijab itu diucapkan oleh wali atau biasanya wali mewakilkan kepada qadhi. Qabul itu diucapkan oleh calon suami. Sebab waktu itu belum jadi suami, calon suami. Ijab, qabul. Qabul itu mana menerima, qabul, qabilah. Ijab, ini yang mungkin kurang difahami dengan baik. Tahu apa mana ijab? Ijab ini yakni masdar daripada fi'il madhi aujaba yujibu ijab. Aujaba itu maknanya mewajibkan. Ijab itu mana wajibkan. Apa maksudnya? Ketika orang tuanya, walinya lah, mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku Fulan binti Fulan, dengan mas kawin sekian, kemudian kita kata, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, itu sebenarnya bukan proses, bukan satu upacara sederhana itu. Bukan, itu tidak sederhana itu. Tidak sesederhana yang difahami oleh setengah orang, wah asal lancar, sekali lafaz jadi, semua tepuk tangan. Bukan. Jadi kadang-kadang sebab pengantin berjalan sekali, satu ni dah jalan, semua tepuk, wah hebatlah. Zaman sekarang kalau hanya membaca satu ayat sekali, tak sasal tak silap, itu belum hebat. Ada orang budak 9 tahun hafal Quran tak ada yang salah, lebih hebat apa? Satu Quran dihafalnya, tak ada yang salah. Itu lebih hebat daripada hanya sekadar aku terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian. Sekali lafaz kemudian sah. Itu tak hebat lah. Takkan macam itu pun hebat. Kanak-kanak 9 tahun hafal Quran 30 juzuk, tak ada yang silap. Karena pemahaman kita mungkin sederhana, itu yang akhirnya berlaku benda yang tak diinginkan. Ijab itu macam ketika wali kata aku nikahkan engkau, ucapannya begitu. Tapi apa makna filosofi di sebaliknya? Makna filosofi sebenarnya yakni si wali tadi mewajibkan kepada si calon pengantinnya, calon menantunya. Ijab itu mewajibkan. Apa yang diwajibkan? Seakan-akan si wali tadi berkata, wahai anak muda, kamu tahu tak selama ini anak perempuanku ini di bawah tanggunganku sepenuhnya. Kecil aku besarkan. Lapar aku bagi dia makan. Haus aku bagi minuman. Sakit aku obat. Aku antar ke aku carikan obat. Bodoh aku sekolahkan dia. Ada orang ganggu dia, aku sebagai bapaknya akan membelanya. Akan kulindungi harga dirinya. Dan cita-cita aku, wahai anak muda,
Anakku nanti bila besar akan menjadi orang yang soleh. Bila aku meninggal, ia akan menjadi pelaburan bagi aku di akhirat. Biar aku sudah, walaupun aku dah meninggal, tapi aku akan terus dapat pahala dari anakku ini. Itu harapan aku. Tapi nampaknya hingga anakku umur 21 tahun, 23 tahun, nampaknya cita-citaku belum kesampaian. Belum kesampaian. Kan cita untuk jadi anak tadi. Tiba-tiba kamu ingin mengambil alih kewajibanku. Selama ini benda tadi berada di atas bau aku. Berada di atas bauku. Dan aku wajib melaksanakan. Sebab itu aku sanggup kerja siang malam berketang. Nak pastikan anakku akan jadi seperti ini nanti. Seperti cita. Tapi belum kesampaian, kamu pula nampaknya bersedia mengambil alih tugasku. Maka aku tanya kamu, nak, bersediakah kamu mengambil alih kewajiban yang selama ini menjadi kewajiban aku? Menjadi tanggung jawab kamu. Aku wajibkan, kamu sanggup atau tidak? Kalau selama ini aku yang berkewajiban menanggung makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, akhlak, pelindungan, memastikan jalan ke surga, selama ini aku. Tapi belum kesabaran, kamu sanggup mengambil alih tugas ini. Wah, pengantin laki pun kata, aku terima, mana aku sanggup. Ini adalah janji. Dan inilah bermula khilafah tadi kepada orang tadi. Kepada pengantin itu bermulalah. Jadi jangan fikir nanti kalau punya anak apa, budak itu katalah lapar, ya bukan orang tuanya lagi lah yang berkewajiban. Tak ada tempat tinggal yang selesa, ya bukan lagi lah. Sebab itu kepatuhan sesi tadi kan bukan lagi pada orang tuanya. Pertama, sudah dilakukan pada suaminya. Jadi kalau di bawah orang tuanya pun dahulu katalah budak itu ketara peningkatannya. Oh makin daripada tak faham agama, makin faham, makin faham, makin faham. Masa di bawah jagaan ibu bapanya. Sepatutnya di bawah suaminya pun makin meningkat. Bukan semasa di bawah orang tuanya, ketara sekali, kefahaman agama makin meningkat. Tapi begitu di bawah jagaan suaminya, macam itu aja bahkan turun. Maknanya si suami tadi sudah tidak amanah terhadap kekhilafahannya. Wah, sebelum menerima, berjanji. Ya, aku berjanji, aku akan tunaikan. Ini yang saya katakan tadi. Manusia ini kebanyakannya merasa amanah, sanggup tidak khianat, sanggup melaksanakan amanah sebelum mendapatkannya. Tapi bila mendapatkannya, apakah betul dia masih punya komitmen? Jadi begitu diucap, aku terima. Wah, itu makna si suami dalam kepala dia. Wah, mana saya tidak boleh tidur lena ini. Saya tidak boleh main-main ini. Kalau sebelumnya saya pamannya hanya boleh itu, boleh ini, sekarang tidak boleh. Karena aku bukan sekarang berkewajiban memastikan diriku soleh, tapi aku juga ada tanggung jawab yang satunya lagi. Memastikan pasangan pun soleh. Aku menjadi orang yang soleh, tapi juga sebagai orang muslih. Itu lagi berat. Selama ini dia sudah soleh, mana sudah baik untuk diri sendiri. Tapi karena sudah ada tanggung jawab, ia mesti berusaha memastikan pasangannya soleh. Jadi soleh dan sekaligus muslih. Dan itu tidak ringan. Yaitu apa yang dilakukan oleh si suami, kuasa yang Allah berikan itu memang besar. Tak besar macam mana ya mas sekalian. Coba renungkan betul-betul. Hatta Nabi pun pernah bersabda. Pernah bersabda. Kalaulah, nasib baik Nabi gunakan kalaulah. Maknanya mustahil. Kalaulah dibenarkanlah seseorang itu sujud kepada orang lain. Pasti aku akan wajibkan istri sujud pada suami. Bukankah itu Anda menggambarkan betapa besar hak suami untuk dipatuhi oleh istrinya. Sekaligus mereka betapa besar kuasanya. Tapi bayangkan kalau kuasa yang besar ini kita tidak imbangi dengan pertanggungjawaban yang besar. Allah tidak mungkin beri kita kuasa yang besar tanpa pertanggungjawaban yang besar.
Inilah makna khalifah yang Allah berikan itu. Inilah hakikat kehidupan. Sama ada kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, menjadi ketua apa kampung, menjadi ketua persatuan, menjadi apa ajalah. Semua itu. Pertanggungjawabannya yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah digunakan kuasa yang Allah berikan itu untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita nak. Itu maksud iqamatu syar'ihi, kata Ibnu Jauzi. Wal hukmu fi khalqihi. Dan juga untuk melaksanakan hukum hakam yang adil terhadap makhluknya. Artinya tidak bolehlah dengan mentang-mentang ada kuasa, lalu buat sewenang-wenang kepada orang lain. Oh, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu gagal menjadi khalifah. Itu gagal diuji. Itu gagal diuji. Itu kata Ibnu Jauzi yang beliau petik, beliau kutip dari pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ringkas kata, jemaah sekalian, bahwa yang dimaksudkan khilafah, kalau dengan menggunakan bahasa yang pendek lah, iqamatuddin. Al-khilafatu hiya iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Saya ulangi. Al-khilafatu hiya iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Khilafah ialah iqamatuddin, menegakkan agama Allah, menegakkan syariat Allah. Jadi suami, tegakkan syariat Allah dalam rumah tanggamu. Jadi peniaga, tegakkan syariat Allah dalam peniagaanmu. Dalam persatuan pertubuhan apa, tegakkan syariat Allah dalam persatuanmu. Jadi ketua kampung, tegakkan syariat Allah ketika kamu menjadi ketua kampung terhadap orang yang kamu pimpin. Lebih-lebih lagi menjadi ketua negara. Tegakkan syariat Allah. Allah kata boleh, jalan. Walaupun orang tak suka. Allah kata haram, berhenti. Walaupun semua menyokong. Jadi, apa kata Allah? Itu yang penting. Bukan apa kata pengikut. Wah, itu bahaya sekali itu. Ingin mengekalkan kuasa di tangan, itu caranya mencari ridha Allah. Kalau ikut ayat ini, bukan mencari ridha pengikut. Memanglah dalam ayat zaman moden ini, kalau asal penyokong tetap suka, buat. Kalau tidak, kalau aku tidak tunaikan permintaan mereka, mereka tidak sokong aku. Ya, takut. Ini sudah lari. Itu yang Allah kata, khalaifal ard, masih jauh. Mungkin kamu hanya khalaif fil ardi. Mungkin hanya jadi khalifah fil ard, bukan khalifatul ardi. Artinya nanti kekuasaan itu hanya bersifat sementara. Sehingga kita belum betul-betul menjadi imam. Tanpa kita sadari sebenarnya kita masih sedang menjadi makmum. Menegakkan syariah, iqamatuddin, dan ini wasiyasatud dunya bih. Dan mengatur dunia bihi dengannya. Nya agama Allah. Bila kita menjadi, katalah, pemilik syarikat, ya kita uruskan syarikat itu bihi, dengan peraturan Allah. Bila kita bergerak dalam dunia keuangan, kita uruskan keuangan itu dengan bihi, dengan syariat Allah. Bila kita jadi seorang manajer, ya kita uruskan manajemen kita itu bihi. Jadi apa saja, apapun profession kita, tidak boleh terkeluar dari syariat Allah. Tegakkan syariat Allah dan urus dunia ini, urus bidang yang kita ceburi ini bihi, dengannya. Jadi memang berat, tetapi ganjarannya besar.
Inilah hakikat hidup dari aspek kekhilafahan. Dari aspek kekhilafahan. Dan bila orang mukmin telah seperti itu, janji Allah dalam surah An-Nur dan juga dalam surah yang ayat yang kita pelajari ini, Al-An'am 165, kekhilafahan yang Allah berikan kepada orang mukmin ini bukan hanya di bagian bumi tertentu, pada masa tertentu, kemudian nanti hilang, tapi janji Allah akan serahkan pada khalifah diserahkan kepada orang mukmin meliputi bumi semuanya, dan dalam jangka masa yang lama atau kekal. Tapi seperti mana saya kata tadi, nampaknya realiti hingga hari ini belum terwujud. Bila belum terwujud, jangan salahkan ayat ini. Sebab ini firman Allah pasti betul. Jadi, cara yang bijak, langkah yang bijak bagi kita tanya diri kita masing-masing. Jangan-jangan puncanya Allah belum tunaikan janji, puncanya di diri kita. Bukan jangan-jangan, sudah pastilah. Memang pasti puncanya masih dalam kita. Artinya keimanan kita, amal soleh kita, belumlah dinilai oleh Allah mencukupi syarat untuk membolehkan kita diberi khilafah yang Allah janjikan tersebut. Anda boleh bayangkan jemaah sekalian, katalah orang Islam ya, memegang tampuk kekuasaan di bumi ini. UN itu dikuasai orang Islam, katalah. Ekonomi dikuasai orang Islam. Persenjataan dikuasai orang Islam. Kebudayaan dikuasai orang Islam. Hiburan dikuasai orang Islam. Perobatan dikuasai orang Islam. Sehingga dunia berbangsa apapun, beragama apapun, berkiblat, ikut, makmum, tak aman macam orang Islam. Dunia aman. Bila kekuatan ketenteraan di tangan orang Islam, pasti tidak berlaku perang. Kenapa? Islam tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menjajah orang lain. Islam ada ajaran yang sangat-sangat basic. Sangat-sangat basic. Ini jadi asas, foundation. Apa dia? Islam tidak membenarkan memerangi orang kafir, membunuh orang kafir semata-mata karena dia kafir. Masya Allah. Islam tidak membenarkan umatnya memerangi orang kafir, membunuh orang kafir semata-mata mereka kafir. Tak. Baru Islam mengizinkan mereka memerangi orang kafir bila si kafir ini memusuhi, menyerang. Yang disuruh Islam, baik orang Islam, tolong sampaikan ya agamaku ini, kata Allah, pada semua manusia. Termasuk mereka yang belum menerima Islam, tolong beritahu Islam itu apa. Ajak mereka. Bila mereka menerimanya, ya memang itu yang kita harapkan. Tapi jika mereka menolak, ya tugas kamu sudah selesai. Tapi fahamkan mereka hingga mereka faham. Bila mereka sudah faham tapi tidak mau menerima, ya sudah. Kamu tak ada kuasa apa-apa. Lasta alaihim bimusaitirin. Aku, kata Allah, tidak beri kamu kuasa untuk memaksa mereka. Ya sudah, biarkan. Apalagi kan mereka tidak mengganggu kamu. Mereka tidak menghalangi kamu. Mereka tidak memberi kamu. Ya sudah. Mereka tidak menerima. Sudah. Asal kamu sudah sampaikan dan mereka paham. Tapi, bila kamu sampaikan, mereka bukan hanya tidak mau menerima, tapi mereka menyerang kamu, memusuhi kamu, menzalim. Nah, itulah Islam kata, ya kamu kena bangkitlah. Aman. Seorang Islam tidak mungkin akan menggunakan kekuatannya untuk menakluki bangsa lain hanya karena nak berebut minyak umpamanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kekerasan dalam Islam ini hanya akan digunakan untuk menegakkan keadilan. Sedangkan merampas akidah orang lain itu tidak adil. Walaupun hak itu, katalah, dimiliki bukan orang Islam. Orang Islam kan tidak boleh merampas hak orang lain walaupun mereka bukan Islam. Tak boleh. Orang Islam tidak boleh mencuri ayam
daripada jirannya muslim atau daripada jirannya yang bukan muslim. Jangan mentang-mentang karena jirannya bukan muslim lalu ayamnya hari-hari kita sembelih. Dengan alasan apa? Oh, tak dosa curi. Oh, tidak. Hukumnya tetap berdosa. Paham ya jemaah sekalian ya? Jadi itu tentang makna khalifah. Nah, jadi saya baru menyampaikan apa makna khalifah fil ard. Perluas pengertiannya, jangan diartikan hanya khalifah mana pemimpin yang paling tinggi. Saya contohkan tadi dalam rumah tangga, kita sebagai suami tadi. So itu saya pesankan pada diri saya sendiri, daripada jamaah sekalian, yang telah bergelar suami, yang telah bergelar istri, sama ada yang baru atau yang sudah lama, ingat itu. Makna di sebalik ijab qabul itu. Karena disitulah masa pertama kali kita bersedia menerima amanah khilafah itu. Allah bagi kita kuasa pada suami. Karena kita bersedia menerima. Tapi kuasa yang besar yang Allah berikan ini, pasti adalah pertanggungjawaban yang besar. Yaitu bila kita salah menggunakannya. Jadi orang yang faham makna ijab qabul, pasti ketika mengucapkannya, bukan ingat nanti boleh nafas ke tidak boleh. Bukan itu. Nak cakap, aku terima, itu ingat itu. Wah, masalah. Bila selesai aku terima, tanggungjawab orang tua, mertuaku ini pindah padaku. Wah, itu yang diingat. Sehingga dia tak boleh leka, tak boleh lena, tak boleh ini. Mana kena lebih rajin, lebih gigih, lebih bersungguh-sungguh. Tapi karena yang diingat itu, oh saya mesti baca sekali satu nafas. Tak boleh 2 kali. Tak akan akhirnya orang pun tepuk. Yang diingat, belum pun ijab, belum terima itu yang diingat, honeymoonnya. Ya, hancurlah. Kita ni sebenarnya sudah banyak kehilangan makna suci di sebalik akad nikah itu. Itu bahaya sekali keluarga kalau diasaskan tanpa pemahaman yang betul tentang disyariatkannya perkawinan. Bayangkan suami istri yang sudah gagal memahami tujuan utama syariat menyuruh dia berkahwin. Sehingga tidak ada asas pemahaman yang bahaya sungguh itu. Sehingga nanti keluarga pasti akan didayung, istilahnya ibarat kapal, didayung sampan itu ke arah yang lari daripada kehendak yang menyuruh kita berkeluarga. Akhirnya keluarga bukan lagi baiti jannati, bukan lagi baiti jannati, tapi sudah mungkin baiti apa? Baiti nari apa? Wallahu a'lam. Waliyadzubillah. Ya sekalian, sementara itu saya sampaikan, jadi baru permulaan, saya belum sampaikan rafa abatukum, belum jaliyab luakum ma'atakum inna rubasadun, belum, wa inna sangat panjang misalnya. Mudah kita dapat memahaminya. Untuk modal kita memahami kehidupan yang sebenar sehingga hidup kita terarah, bukan tersasar. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita tidak punya garis panduan. Sehingga kita dipanggil? Hilang lost direction. Jangan sampai kita ini lost direction. Karena panduannya jelas. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri, mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita. Kita berikan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.